Halo semuanya, balik lagi dengan kita di kelas Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Nah, kali ini kita akan membahas dua topik yang gak kalah menarik nih, yaitu Pasar Modal Syariah dan Pasar Uang Syariah. Tonton sampai habis ya. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan surat berharga perusahaan publik, terkait dengan penerbitan surat berharga, dan lembaga serta profesi terkait surat berharga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, penawaran umum merupakan kegiatan penerbit menjual surat berharga kepada publik atau disebut kegiatan penawaran efek, yang mana peraturan pelaksananya berdasarkan prosedur sesuai dalam undang-undang. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Yang artinya, orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya dasar hukum pasar modal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna Rasulullah SAW naha anil najshi, yang artinya bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan penawaran palsu. Selanjutnya dasar hukum pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI. Dalam fatwa DSN MUI mengatakan bahwa terdapat beberapa landasan hukum pada dasar modal syariah. Yang pertama, fatwa nomor 20 DSN MUI 9 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa nomor 32 DSN MUI 9 2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, fatwa nomor 33 DSN MUI 9 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat, fatwa nomor 40 DSN MUI 10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keempat, fatwa nomor 41 DSN MUI 3 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Yang kelima, fatwa nomor 66 DSN MUI 3 2008 tentang waran syariah. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama, larangan riba atau bunga. Riba secara literal berarti pertambahan atau peningkatan. Di pasar modal syariah, larangan ini diterapkan dengan melarang penghasilan atau pembayaran bunga pada investasi maupun pembiayaan. Akibatnya, instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan dari bunga seperti obligasi konvensional tidak digunakan. Sebagai alternatif, pasar modal syariah mengandalkan instrumen seperti sukuk yang bebas dari unsur bunga. Yang kedua, larangan maisir. Maisir mengacu pada praktik perjudian atau spekulasi dalam ekonomi. Dalam pasar modal syariah, larangan maisir bertujuan untuk menghindari spekulasi berlebihan dan investasi yang bergantung pada keberuntungan semata. Aktivitas seperti perdagangan berjangka atau futures dan opsi atau option yang memiliki unsur spekulasi tinggi tidak diperbolehkan. Sebaliknya, investasi di pasar modal syariah didasarkan pada analisis fundamental yang mendalam serta pertimbangan yang cermat terhadap nilai intrinsik aset atau saham. 4. Larangan investasi dalam usaha haram. Pasar modal syariah menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam dengan melarang investasi pada usaha-usaha yang dianggap haram atau bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk sektor-sektor seperti alkohol, perjudian, tembakau, dan makanan non-halal. Investasi dalam usaha haram dipandang sebagai dukungan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga harus dihindari. Sebagai gantinya, pasar modal syariah mendorong investasi di sektor-sektor yang halal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta perkembangan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan sesuai prinsip syariah Islam.
Instrumen ini dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta berbasis pada akad syariah. Berikut adalah instrumen pasar modal syariah beserta contohnya. Instrumen yang pertama ada saham syariah. Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, perusahaan yang tidak bergerak di bidang usaha seperti perjudian, riba, produksi minuman beralkohol, atau barang-barang haram lainnya. Saham-saham ini telah melewati proses penyaringan oleh DPS dan tercatat dalam DES atau Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Oke, untuk yang kedua ada sukuk. Sukuk sendiri adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk ini tidak mengandung unsur riba, spekulasi, atau gharar. Sukuk memberikan imbal hasil yang berasal dari kegiatan ekonomi nyata, seperti penyewaan aset atau bagi hasil. Selanjutnya, reksadana syariah. Ialah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen keuangan sesuai prinsip syariah. Seluruh prosesnya ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau maisir. Oke, untuk yang terakhir ada EBAS. EBAS ini hadir sebagai salah satu instrumen keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip Islam. EBAS menawarkan peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga halal dan bebas dari unsur riba. EBAS ialah efek atau surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung aset tertentu yang halal. Aset ini kemudian menghasilkan pendapatan seperti pembayaran sewa, bagi hasil, atau pendapatan lainnya yang menjadi sumber imbal hasil bagi investor. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Selanjutnya ada dasar hukum pasar uang dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ufu bil uqud uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Ia kehendaki. Selanjutnya dasar hukum pasar uang dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan harama halalan aw ahalla haraman. Yang artinya, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Prinsip pasar uang syariah. Ada beberapa prinsip-prinsip utama pasar uang syariah, seperti yang pertama, bebas dari riba atau bunga. Dalam Islam, riba atau bunga dilarang, sehingga instrumen di pasar uang syariah dirancang tanpa melibatkan bunga. Sebagai gantinya, instrumen tersebut menggunakan mekanisme seperti bagi hasil atau keuntungan yang adil antar pihak yang bertransaksi. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan. Pasar uang syariah menghindari gharar, yaitu spekulasi atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Setiap instrumen yang digunakan harus jelas dan didasarkan pada aset nyata untuk mengurangi risiko spekulatif. Yang ketiga, larangan investasi pada bisnis yang haram. Instrumen pasar uang syariah tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan yang haram, seperti perjudian, alkohol, atau produk yang mengandung babi. Ini memastikan bahwa investasi tetap mematuhi nilai-nilai Islam. Yang keempat, transparansi dan keadilan. Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, tanpa ada penipuan atau penyembunyian informasi. Perjanjian antara pihak harus jelas, adil, dan disepakati tanpa adanya paksaan. Yang kelima, penggunaan akad syariah. Transaksi pasar uang syariah menggunakan berbagai akad syariah, seperti mudharabah. Mudharabah merupakan akad bagi hasil, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga atau pengelolaan. Lalu ada murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli
di mana bank syariah membeli aset atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Lalu yang terakhir ada wakalah. Wakalah merupakan akad yang dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank syariah untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, pengawasan oleh otoritas syariah. Agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, pasar uang syariah diawasi oleh otoritas syariah seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas ini menjadi pedoman dalam menjalankan operasional pasar uang syariah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam instrumen pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi dalam pasar ini dilakukan tanpa riba, gharar, dan maisir. Instrumen pasar uang syariah memiliki jangka waktu yang umumnya kurang dari 1 tahun, sehingga cocok untuk kebutuhan likuiditas atau investasi sementara. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. SBIS adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk membantu pengelolaan likuiditas perbankan syariah. SBIS menggunakan akad jualah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dalam praktiknya ini SBIS menjadi salah satu instrumen investasi bagi bank-bank syariah untuk mengelola dana mereka dengan aman dan sesuai syariah. Selanjutnya ada Repo SBIS atau Repurchase Agreement Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Repo SBIS ialah transaksi jual beli sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu sesuai dengan akad syariah. Transaksi ini dirancang untuk membantu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas secara efisien dan halal. Repo SBIS ini menggunakan prinsip wakalah atau perwakilan dan ju'alah, sehingga transaksi ini bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Untuk instrumen yang terakhir ada SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. SBSN ialah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Dana yang terkumpul dari penerbitan SBSN digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan kebutuhan anggaran negara yang termasuk dalam APBN. SBSN dirancang khusus agar bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Semua mekanismenya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional sampai Majelis Ulama Indonesia, sehingga pahalanya akan terjamin.